Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya, untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani serta rohani, selalu diberi keselamatan selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, untuk kali ini saya kedatangan servisan Magicom Cosmos. Ini tipenya CRJ 618. Tipenya ini kendalanya nasinya cepat basi teman-teman. Nasinya cepat basi. Jadi kalau teman-teman punya Magicom yang nasinya cepat basi, jangan khawatir, jangan buru-buru dibawa ke tukang servis. Ya, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Saya jamin sekali tonton saja teman-teman tidak lagi datang ke tukang servis karena bisa memperbaiki sendiri. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan ketika punya Magicom yang nasinya cepat basi, yaitu dicoba terlebih dahulu ya, colokkan ke listrik ya. Ini biarkan pada posisi warm ya. Ini yang menyala, yang bagian warmnya nggak begitu kelihatan untuk lampu indikatornya, tapi ini menyala. Biarkan pada posisi warm atau penghangat, biarkan kurang lebih sampai 3 menitan. Oke, setelah kurang lebih 2 menit sampai 3 menitan dipegang. Ini panas ya, dipegang bagian samping dan bagian tutup halaman mana yang tidak panas, bagian samping atau bagian tutup. Nah, ini setelah saya coba ternyata yang bagian samping aman, yang bagian tutup tidak panas. Oke, untuk langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengecekan ya. Ini yang sering kali terjadi untuk semua merek Magicom yang mengalami nas yang cepat basi, halaman tutup tidak panas. Langsung saja teman-teman menuju ke bagian engsel belakang sini. Nah, ini berbagai macam cara membukanya, ada yang masih ada skrupnya, ada yang tidak. Kalau tidak ada bisa langsung dicongkel. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman lihat, ini di sini ada kabel yang menghubungkan ke halaman tutup. Nah, ternyata di sini kabelnya putus semua. Nah, teman-teman lihat ya, ini kabelnya dua-duanya putus. Untuk kabel yang menuju ke halaman tutup ini ada kalanya yang warnanya hitam semua, ada kalanya yang warnanya itu merah sama hitam, biru sama merah ya. Yang penting ukurannya kecil ya. Kalau yang kabel hijau ada garis kuning itu ya untuk ground. Karena ini tidak memungkinkan untuk langsung disambung karena putus di bagian sini, ini harus dibuka terlebih dahulu untuk bagian tutupnya. Oke. Nah, untuk membukanya itu berbagai macam cara teman-teman ya. Nah, beda merek juga beda. Coba ini ada baut, coba dicongkel apakah langsung bisa apa tidak. Kalau toh tidak bisa, nanti bisa dilepas dulu ya untuk baut-baut ini, atau skrupnya ini. Ini nggak bisa. Biasanya juga ada baut di bagian sini, dicek terlebih dahulu, jangan asal nyongkel teman-teman ya, nanti khawatirnya langsung dicongkel nanti pecah. Dibuka dulu bagian sini. Kalau tidak bisa dicongkel dari sini, jangan dipaksakan ya, cek di bagian lain. Ternyata ini bautnya dari bawah, ditutup kembali. Ini juga sudah lepas ya.
Oke, ini akan saya solasi lagi, dikasih lakban, jangan dilem, kalau dilem nggak bisa dibuka. Ini dikasih lakban saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini dilepas ya, ini untuk semua skrupnya. Ini udah hilang satu, dilepas semua. Dan nanti untuk bagian bawah, bagian atas juga dilepas. Ini agak sulit teman-teman. Alhamdulillah ya, ini sudah bisa terlepas. Dalamnya seperti ini. Sekalian dilakukan pengecekan bagian elemennya, apakah elemennya masih bagus apa tidak. Ini untuk alat testernya. Masih normal ya, masih normal. Memang kalau untuk ngecek elemen, kalau pakai alat ini, kalau elemennya normal itu nyalanya tidak begitu terang. Nah, tidak, ini yang terang kan seperti ini. Kalau elemennya normal, ini agak redup, tandanya normal. Kemudian cek untuk bagian ini ke bodi, ternyata tidak kontak bodi. Dan agar ini tidak terkelupas seperti ini ditambahkan ini ya, aluminium foil atau lakban aluminium agar bisa merekat kembali, jadi tidak perlu diganti. Kalau teman-teman ingin beli aluminium foil bisa beli di toko atau toko buku ya, toko buku ada, atau beli online, nanti akan saya taruh untuk link pembeliannya. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa ditambahi lagi ya, biar rapat di sini. Kemudian dicek dulu untuk memastikan benar-benar aman apa tidak, kontak bodi apa tidak. Aman teman-teman ya, aman. Oke, karena ini pendek, ini harus dicarikan sambungan. Ini akan saya sambung terlebih dahulu menggunakan kabel ini. Ini juga bekas dari elemen mencukum yang sudah tidak terpakai, yang saya dapatkan dari pengepul rongsokan. Ini saya manfaatkan untuk kabel-kabelnya, karena untuk mengganti kabel ini harus kabel yang bagus, yang kuat. Seperti ini, tinggal dililitkan saja. Kalau teman-teman punya solder, ini lebih bagusnya itu di solder ya, biar aman, biar awet. Kalau tidak punya, bisa langsung dililitkan atau diuntir-untir. Yang penting nanti pemasangannya benar-benar rapat dan kuat, tidak mudah lepas. Kalau saya solder ya teman-teman ya.
Oke, kemudian saya bungkus pakai ini isolasi bakar atau selongsong bakar biar lebih aman, lebih praktis. Tinggal dimasukkan saja seperti ini, dimasukkan dari sini ya. Nah, oke, ini juga sama. Dan untuk link pembeliannya nanti juga akan saya taruh di deskripsi ya, kalau teman-teman berminat untuk beli online-nya. Ini tinggal dipanas sebagai korek, posisikan sambungannya di tengah-tengah ya. Nah, tinggal dipanas seperti ini. Ini sudah rapat ya. Nah, lebih aman, lebih praktis. Oke, lanjut, ini dimasukkan dari sini, atau juga bisa ini dilepas terlebih dahulu. Kalau tidak mau, ini bisa langsung dimasukkan dari sini sampai tembus ke sini ya. Nah, seperti ini dipasang kembali, dikembalikan seperti semula. Pastikan lubang-lubangnya pas ya. Ini yang panjang ya. Kelihatan ya. Nah, ini ya teman-teman, mohon maaf. Nah, tinggal dipasang lagi. Kemudian bagian yang atas ini juga yang panjang ya, atas bawah yang panjang. Nggak kelihatan lagi. Nah, seperti ini biar kelihatan semua. Ini untuk skrupnya hilang satu teman-teman, nggak tahu kemana. Ini saya ganti ini ya, barangkali bisa. Alhamdulillah pemasangan sudah selesai, tinggal pemasangan atau penyambungan kabelnya. Seperti ini bebas teman-teman ya, kanan kiri bebas ya, bebas nyambungnya, tidak ada positif negatif. Siapkan selongsong bakarnya. Nah, kalau pakai ini dijamin pasti praktis. Ini disambung terlebih dahulu.
yang satunya. Oke ya, ini dimasukkan. Kemudian dipanasi pakai korek. Nah, seperti ini sudah rapat teman-teman. Untuk langkah selanjutnya uji coba dicolokkan apakah sudah bisa panas. Dan caranya ini dibuka ya, ini harus dibuka. Kalau nanti tidak buka ya, bisa jadi panasnya ini karena uap dari sini. Kalau dibuka seperti ini nanti bisa benar-benar bisa dipastikan kalau yang atas ini panas. Ya, bisa ditunggu kurang lebih sampai 3 menitan lah. Alhamdulillah sudah terasa ya, ini sudah terasa panas banget ya. Ini pun juga sama. Alhamdulillah untuk perbaikan sudah selesai. Jadi seperti itu ya cara analisa kerusakan dan cara perbaikannya. Nah, ini bisa dilakukan lagi. Jadi teman-teman tidak perlu datang lagi ke tukang servis, silahkan teman-teman ikuti cara ini ya. Saya jamin Magicom pasti bisa normal kembali, bisa digunakan kembali. Mungkin cukup sekian dari Azma Channel 87, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azma Channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.